Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Terima kasih buat waktu yang kekasih Tuhan berikan untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kekasih Tuhan, biarlah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami menikmati hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami percaya di saat firman-Mu diberitakan, maka roh kami mengerti Tuhan Yesus Kristus, dan roh kami bisa taat akan firman-Mu. Dan kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami masih ada kesempatan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, di kota, di negara Indonesia ini yang tercinta dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, di kota yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami percaya kota yang kami tempati senantiasa Engkau melindungi, memberi damai sejahtera. Dan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami yang ajaib dan luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Akibat Tawar-Menawar. Mungkin kekasih Tuhan akan bingung, apa ya, kok ada tawar-menawar? Masa di Alkitab ada tawar-menawar? Kayak orang dagang aja. Kira-kira ada gak itu kekasih Tuhan? Seseorang yang tawar-menawar dengan Allah. Kira-kira siapa itu kekasih Tuhan? Dan akibat dari tawar-menawar itu apa yang terjadi? Kekasih Tuhan, jika kita tidak tawar-menawar, kita akan masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Tetapi akibat manusia, main perasaan-perasaan manusia, sedangkan yang Allah mau, manusia itu harus memakai perasaan Allah. Perasaan Allah itu lewat karunia-karunia Roh Kudus, lewat firman Tuhan. Baik yang tertulis, baik yang suara Tuhan berbicara di dalam roh kita, kekasih Tuhan. Karena kita adalah penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Kenapa ada tawar-menawar kekasih Tuhan? Akibat tawaran manusia. Kekasih Tuhan, mari kita melihat ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan kekasih Tuhan, perikopnya Abraham dipanggil Allah. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kasih Tuhan, kita lanjut ke ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kekasih Tuhan, rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan Abram adalah Allah akan memberkati dia, tetapi Allah berjanji, Allah berkata Abram harus keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Dan Allah punya rencana yang indah bagi Abraham serta khusus keluarganya, kekasih Tuhan. Dia katakan, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu, berarti meninggalkan semua keluarga siapapun itu. Tidak ada yang bisa mengikuti dia. Karena di sini yang tertulis, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Itulah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan Abram. Kasih Tuhan, kita lihat. Kasih Tuhan. Di dalam perjalanan, Abram mengikuti kehendak Allah yang sempurna awalnya di dalam kehidupannya dia. Dia mengikuti kemauan Allah. Dia mengikuti kemauan Bapa di surga. Apa yang Abraham lakukan kekasih Tuhan? Abraham pergi kekasih Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kekasih Tuhan, di sini kelihatannya sudah kehendak Allah yang sempurna sudah tidak lagi 100%. Karena ternyata di situ ada siapa yang mengikuti kekasih Tuhan.
Lut, keponakan dari Abram. Sedangkan Tuhan mau Abram hanya dia dan rumah tangganya sendiri. Di sini dikatakan ayat pertama kan, keluar dan tinggalkan sanak saudaramu termasuk Lut. Tetapi Lot itu mengikuti omnya, pamannya, kekasih Tuhan. Pada waktu mereka pergi menuju, di perjalanan mereka tinggalkan Ur Kasdim, Abram membawa, ayat yang kelima, membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Kekasih Tuhan, Lut begitu ketergantungannya dia kepada Abram. Dia tidak mau berpisah dengan keponakan, dengan omnya, pamannya. Mereka pergi ke tanah Kanaan. Mereka menuju negeri yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka melewati, di sana ada dekat desa Sikhem, ada Pontar Bantin di More. Dan waktu itu ada orang Kanaan diam di negeri itu, kekasih Tuhan. Orang Kanaan itu, kekasih Tuhan tahu, itu tinggi-tinggi besar, yang ditakuti. Sampai Allah pernah mengutus 2 pengintai. Awalnya ada 10 pengintai, mereka bilang, waduh kami takut. Karena di tanah Kanaan ada banyak orang yang tinggi-tinggi besar, orang enak. Tetapi yang 2 utus Tuhan, ialah Yosua dan Kaleb. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang di sana, tinggi-tinggi besar, kekasih Tuhan. Nah, perjalanan Abraham begitu panjang, kekasih Tuhan. Dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Setelah itu mereka mulai melancarkan kembali pekerjaan mereka. Pekerjaan zaman dahulu itu mereka beternak kambing domba, kekasih Tuhan. Dan mereka pada waktu keluar dari tanah Ur Kasdim itu, mereka membawa banyak harta mereka. Abraham itu terkenal orang yang kaya raya. Mereka punya kambing domba yang banyak, kekasih Tuhan. Mereka ada harta-harta yang banyak. Mereka bawa itu semua. Dan mereka menuju tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, kekasih Tuhan, satu waktu kita sama tahu, karena kalau kita memelihara beternak binatang itu pasti mereka akan beranak, melahirkan, dan bertambah banyak binatang-binatang itu, kekasih Tuhan. Dan pada waktu itu peternakan daripada Abraham semakin banyak dan semakin banyak. Dan juga Lut keponakannya itu semakin banyak kambing domba yang dia pelihara, kekasih Tuhan. Sampai orang-orang pekerja mereka itu, gembala-gembala peternak ini, mereka sampai hampir mereka bertengkar, kekasih Tuhan. Dan tempat itu sudah terlalu penuh. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham bahwa Allah memberikan sejauh Abraham memandang, itu miliknya dia. Itulah sebabnya Abraham datang berkata kepada Lut, Lut, kamu daripada kita ini bersaudara, kita tidak boleh bertengkar. Daripada kita mencegah supaya tidak ada pertengkaran, jadi lebih baik kita berpisah. Mari kita lihat dulu kelanjutannya, kekasih Tuhan, di dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Tuhan datang berbicara lagi kepada Abraham. Dia katakan begini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Jadi di sini Allah hanya khusus spesial mau memberkati keluarga Abraham sendiri, bukan kepada yang lain. Itulah kehendak Allah yang sempurna kepada Abraham. Dia tidak berjanji kepada Lut, ponakan Abraham. Dia tidak berjanji kepada orang-orang yang lain, orang-orang di Kanaan. Tetapi Allah berjanji hanya kepada Abraham sekeluarga, kasih Tuhan. Kehendak Allah yang sempurna hanya kepada Abraham sekeluarga. Pada akhirnya di tengah perjalanan mereka berpisah, kekasih Tuhan. Lut katakan di dalam, kita baca dalam ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, itu kata-kata Tuhan kepada Abraham. Dan di Kejadian 13, kekasih Tuhan, Kejadian 13 di sini dikatakan ayat yang ke-9. Apa di sini, kekasih Tuhan? Tuhan berkata begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan, ini kata Abraham, maaf,
Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itu kata Abram pada waktu dia mau berpisah dengan Lot. Dia bilang, pilihlah, kamu mau yang mana? Karena Abram tahu sejauh mata dia memandang itu jadi bagiannya dia. Allah memberikan semaunya Abraham. Dan akhirnya Abram melihat kambing domba semakin banyak. Dan Abram berkata kepada Lot, kita berpisah. Kamu pilih aja di mana yang kamu mau. Kekasih Tuhan, kita sama tahu Lut memilih apa kekasih Tuhan. Dia memilih lembah Yordan kekasih Tuhan. Di lembah Yordan sana itu tanah yang subur, tanah yang penuh air. Jadi jika kita bercocok tanam sana pasti subur tanaman-tanaman dan kambing-kambing domba itu pasti mendapatkan minum dengan puas kekasih Tuhan. Lut memilih lembah Yordan pada waktu itu kekasih Tuhan. Di lembah Yordan itu ternyata di sana kekasih Tuhan. Kalau kita tahu sekarang itu adalah tanah di Sodom sana kasih Tuhan. Di sana banyak kejahatan. Tadinya Lut itu dia mengikuti omnya, pamannya Abraham. Dia begitu setia takut akan Tuhan. Tetapi dia masuk di tengah kota yang jahat. Kota yang penuh dosa kekasih Tuhan di sana. Kejadian 13 ayatnya yang ke-13 di sana kita akan baca bersama-sama. Dikatakan di sana kekasih Tuhan pada waktu Lut memilih lembah Yordan. Saya ke 11 dulu ya. Sebab itu Lut memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lut menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayatnya yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kekasih Tuhan, di kota Sodom itu banyak kejahatan. Mereka orang yang jahat dan berdosa. Kata Tuhan, kita kembali kepada keadaan yang sempurna bahwa Abram dipilih Tuhan khusus, bukan Lut. Lut memilih tempat yang enak, tempat yang subur, tempat yang banyak airnya. Tetapi Lut tidak tahu di sana banyak kejahatan. Suatu waktu ada keluhan-keluhan dari orang-orang benar. Mereka berdoa dan mereka datang menyembah Allah di surga dan berkata mereka sudah tidak kuat melihat. Di kota Sodom dan Gomora itu sudah kota yang rusak, kota yang penuh dengan maksiat kekasih Tuhan. Kedua utusan Tuhan itu datang, akan merencanakan sesuatu perkara. Malaikat Tuhan diutus ke situ untuk apa kasih Tuhan? Untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena terlalu bejat moral mereka. Untuk membinasakan, mengirimkan api belerang dari surga. Tetapi sebelum itu, kekasih Tuhan, kedengaranlah oleh Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kenapa hari ini saya beri judul akibat tawar-menawar manusia? Apa yang Lut buat kekasih Tuhan? Lut datang kepada Allah dan dia menawarkan diri. Semua orang sudah pergi, dia menanti, dia menghadap ke Sodom dan Gomora dan dia menawarkan sesuatu kepada Allah. Itu ada di perikop syafaat Abraham. Dia menawarkan sesuatu kepada Allah. Kita lihat di Kejadian 18. Kekasih Tuhan, tanpa sadar Abraham keluar dari kehendak Allah yang sempurna. Sedangkan yang Allah mau hanya Abraham dan keluarganya dan keturunannya, anak cucunya, bukan kepada yang lain. Demikian firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku akan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya.
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abram masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abram datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang bersama-sama dengan orang fasik? Inilah tawaran pertama daripada Abram, kekasih Tuhan. Kenapa dia menawar kekasih Tuhan? Kira-kira apa? Kok dia menawar? Karena ada siapa di sana kekasih Tuhan? Ada keponakannya Lot. Padahal pada waktu mau keluar dari tanah Ur Kasdim, Allah hanya berfirman, engkau dan keluargamu tinggalkan sanak saudaramu, termasuk Lot. Tetapi Lot karena terlalu sayang kepada pamannya, dia mengikuti pamannya. Dan pada akhirnya di kota yang Lot pilih, kota Sodom dan Gomora, yang tadinya banyak air, ada sungai Yordan di sana, lembah Yordan, terjadilah kejahatan di sana. Si Lot tidak tahu dan Tuhan akan memusnahkan mereka. Dan akhirnya kekasih Tuhan, Abram menawar. Abram katakan kepada Allah, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Abram masih memberi jumlah yang besar. Abram takut jangan-jangan di sana ada banyak orang benar di situ. Bukan cuma Lot. Abram kan tidak tinggal di sana kekasih Tuhan. Jadi dia katakan, kira-kira kok ada 50 orang. Apakah bisa Tuhan? Tuhan berkata apa kekasih Tuhan? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abram mencari keadilan kepada Tuhan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan karena ada ponakannya Lot di situ. Tetapi di ayat yang ke-26 Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kekasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana manusia itu tawar-menawar dengan kehendak Allah yang sempurna. Akibat kehendak Allah yang sempurna jadi berubah karena akibat syafaatnya Abraham. Tawar-menawar dengan Allah. Dan sampai sekarang kekasih Tuhan, dosa kota Sodom dan Gomora ada sampai akhir ini. Terjadilah di mana-mana LGBT itu awalnya dari Sodom dan Gomora kekasih Tuhan. Kalau mungkin mengikuti kemauan Allah, lu tidak perlu ikut ke sana. Dan pasti kekasih Tuhan apa? Sekalipun Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, tidak ada lagi sisa orang-orang penduduk di sana. Dan tidak ada dosa Sodom dan Gomora sampai hari ini. Tidak ada LGBT. Kasih Tuhan hari ini. Kekasih Tuhan. Pada waktu Abram menawar jika ada 10. Padahal di situ cuma ada Abram, istrinya dan kedua anaknya. Dan ada rencana kan mantunya juga kan kekasih Tuhan. Akhirnya kekasih Tuhan, Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora, Tuhan turunkan api belerang. Dan ada pesan dari malaikat Tuhan, jika kalian sudah keluar dari kota ini, jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi kekasih Tuhan? Istri Lot menoleh ke belakang dan pada akhirnya terjadilah dia tiang garam. Hari ini kita bisa melihat ada pajangan di depan. Kekasih Tuhan bisa melihat kekasih Tuhan ada pajangan. Nah, seperti begini. Istri Lot menjadi tiang garam. Seperti patung. Itu ada kesaksian di sana. Di tanah perjanjian di sana ada kelihatan patung di dekat sana, di daerah timur sana kekasih Tuhan ada tiang garam, yaitu tubuh daripada istri Lot. Karena dia melanggar perintah Allah. Sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang. Pada akhirnya dia menjadi apa kasih Tuhan? Dia menjadi tiang garam. 2 pelanggaran, yang satu tawar-menawar, yang kedua istrinya Lot melanggar, dan yang ketiga kasih Tuhan apalagi selanjutnya dosa-dosa itu mengikutin. Pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Kanaan, kekasih Tuhan tahu anak-anak daripada Abraham yang perempuan 2 ini, mereka melihat yang ada di satu tempat mereka tinggal cuman bertiga, ayahnya Lot dan kedua anak wanita ini. Dosa itu tetap mengikuti mereka karena mereka sudah tinggal di kota yang kotor, kota yang jahat.
Kebiasaan-kebiasaan itu sudah menjadi habitat mereka, kekasih Tuhan. Mereka apa? Tawarkan apa? Kedua kakak beradik ini berunding dan mereka katakan, kita ini tinggal bertiga. Terus jadi bagaimana kalau papa meninggal, kita tidak ada orang laki? Lebih baik kita kawin dengan ayah kita. Mereka cari akal bagaimana, kasih Tuhan. Mereka kasih minum anggur papanya. Dan pada akhirnya mereka tidur dengan papa mereka. Mereka berzina. Nah, ini dosa-dosa Sodom dan Gomora mengikuti kekasih Tuhan. Pada waktu mereka berzina, terjadilah, melahirkanlah anak-anak mereka. Nah, kejahatan yang ketiga itu, oh Tuhan Yesus, mereka terlalu bejat. Kekasih Tuhan, inilah jika kita keluar dari kehendak Allah yang sempurna. Kehendak Allah yang sempurna, rencana Allah yang sempurna hanya kepada Nabi Abraham. Nabi Abraham, bukan kepada Lot. Pada akhirnya, mestinya level yang pertama itu jadi turun level yang kedua. Karena apa? Karena Abraham tawar-menawar dengan Allah. Yang semestinya Allah akan menghapuskan semua manusia di kota jahat itu, kota Sodom dan Gomora. Tetapi karena mengingat ada Lut di situ, Allah tidak memusnahkannya. Tetapi bukan ide daripada Allah itu sendiri. Semua itu adalah keinginan manusia. Manusia menawar kepada Allah, keluar dari jalur kehendak Allah yang sempurna. Abraham menawar kepada Allah dan terjadilah dosa turun-temurun, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, biarlah kita masuk kepada kehendak Allah yang sempurna. Seringkali kita terlalu banyak tawar-menawar dengan Allah. Jika Allah tidak berbunyi di hati kita, jika Allah tidak berbicara dalam hati kita, jangan kita coba-coba merancangkan pikiran kita sendiri atau merancangkan sesuatu sebelum Allah merestuinya. Karena nanti kita tidak kuat menanggungnya kalau mereka tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Seperti Abraham, Lut kebobolan, dia tidak tinggal dalam kebenaran. Dia benar-benar orang benar, tetapi anak-anaknya sudah menyedot aura roh yang tidak bagus di kota Sodom dan Gomora, kekasih Tuhan. Kalau mereka benar-benar anak yang takut akan Tuhan, mereka tahu jalur-jalur kebenaran Tuhan, mereka tahu kehendak-kehendak Allah yang baik, pesan-pesan pada waktu Allah berfirman dalam hukum-hukumnya, pasti, kekasih Tuhan, mereka tahu bahwa Allah benci dengan dosa. Tapi anak-anak Lut itu melakukan kejahatan yang Tuhan tidak mau. Kekasih Tuhan, marilah kita masuk pada kehendak yang sempurna. Jangan kita keluar jalur kebenaran. Jika kita menghadapi sesuatu, biarlah kita tetap mengucap syukur apa yang Tuhan buat. Seringkali banyak orang tua kalau anaknya contoh pacaran, orang tua sudah punya target yang kelihatannya the best. Orang tua sudah bilang, kamu harus cari orang kaya, kamu harus cari orang yang berpendidikan, pokoknya bobot bibit bebet. Tetapi mereka tidak melihat, terutama harus dikatakan kepada anak-anak, orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah kehendak Allah yang sempurna. Bukan hanya sekedar untuk supaya kita action di bumi ini kelihatannya, oh dia bersekolah, dia berpangkat, dia keturunan orang kaya, tetapi akhlak moral mereka rusak. Kekasih Tuhan, mental mereka rusak. Kekasih Tuhan, yang Tuhan mau, kita harus masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Banyak kali orang tua mengatur anak-anak supaya apa? Supaya mengikuti kemauan mereka. Orang tua yang tidak takut akan Tuhan, mereka hanya melihat harta duniawi. Mereka tidak pernah membawa anak-anak mereka kepada kehendak Allah yang sempurna, hidup takut akan Tuhan dan mentaati setiap firman-Nya. Biarlah kita mengajarkan kepada anak kita bahwa semua itu kembali kepada firman Tuhan. Jangan sampai keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Kalau anak kita mendapatkan orang yang miskin, bukan miskin banget tetapi ganteng, miskin, tetapi dia takut akan Tuhan, orang tua mulai marah-marah, ngomel-ngomel. Kenapa kamu ambil orang yang miskin, orang yang cuma lihat gantengnya aja, tetapi kantongnya kosong. Mereka tidak melihat bahwa anak itu adalah anak yang takut akan Tuhan. Pada waktu mereka berumah tangga, pasti kira-kira apa yang akan terjadi. Selama orang hidup takut akan Tuhan, rumah tangga itu pasti diberkati. Ada amin, kekasih Tuhan. Rumah tangga pasti diberkati karena orang-orang yang takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati mereka. Jadi mari kekasih Tuhan, tetaplah kita masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Jangan kita tawar-menawar dengan Allah. Mana yang Tuhan buat itu baik adanya.
Biarlah kita tetap kepada kehendak Allah yang sempurna, kekasih Tuhan. Banyak sekali keinginan manusia mau dengan wah, mau yang the best, kekasih Tuhan. Tetapi di luar kemauan Allah, di luar kehendak Allah, di luar kebenaran Allah, keluar jalur kehendak Allah yang sempurna, kekasih Tuhan. Karena tidak mau tetap tinggal dalam kebenaran Allah. Makanya manusia banyak tawar-menawar. Sudah punya mobil, Tuhan aku mau mobil yang lebih mewah lagi, Tuhan, limousine, apalagi Lamborghini dan sebagainya, Alphard dan sebagainya, Rolls Royce dan sebagainya. Itulah keinginan-keinginan manusia akan harta dunia ini. Sudah tinggal di rumah yang mewah, masih mau lagi yang lebih mewah lagi. Kasih Tuhan, itu semua tidak salah. Tetapi biarlah itu kita mengikuti alurnya Allah, kehendaknya Dia, jalannya Dia. Jangan sampai kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita keluar dari jalur kehendak yang sempurna. Dan pada akhirnya kita datang tawar-menawar dengan Allah. Kita tidak sadar kita keluar dari kehendak Allah. Dan pada akhirnya kita bisa mengalami keterpurukan seperti Lot. Jangan sekali-sekali kita mensyafaatkan yang bukan Allah perintahkan. Kalau bukan Allah perintahkan, jangan kita mengatur Allah agar supaya di sini memang benar Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dia bapa orang beriman. Tetapi di dalam kronologi perjalanan hidupnya, dia sempat tawar-menawar dengan Allah. Dan akibat dari tawar-menawar dengan Allah, akibat keluar dari kehendak Allah yang sempurna, terjadilah hal-hal yang negatif, kekasih Tuhan. Sekalipun Allah tetap memilih Abraham sebagai umatnya kesayangannya Dia, tetap Allah memberkati Abraham. Tetapi di perjalanan hidupnya sempat kebobolan. Lot memilih tempat yang enak. Kita bisa melihat selera Lot yang tinggi. Dia melihat memang benar, semua orang memilih ada air supaya bisa hidup, bisa minum. Tetapi tanpa disadari di kota itu aura roh itu sangat kotor, sangat rusak. Banyak orang salah menyedot. Di setiap kota itu ada roh. Kita tinggal memilih. Kita mau yang mana kita hidupi, kekasih Tuhan. Kalau kita tahu dalam kita ada roh Allah yang besar, kita harus melangkah dengan perintah roh Allah yang besar itu. Jangan kita terklamir dengan keadaan kota di mana kota kita tinggal. Karena jangan kita menjadi seperti anak-anak Lot, kekasih Tuhan. Akibat dari tawar-menawar, maka jatuhlah mereka dalam dosa. Terbabitlah mereka, terseretlah mereka dengan dosa Sodom dan Gomora. Di akhir zaman ini kita melihat di mana-mana, kalau kita ke Bangkok sana, kekasih Tuhan, kadang-kala dikira itu wanita, padahal itu pria. Mereka sudah operasi sana, operasi sini, operasi hidung, operasi maaf bicara, mereka operasi buah dada, mereka operasi pipi, semuanya dioperasi, kekasih Tuhan. Kelihatannya mulus seperti wanita, padahal itu adalah laki-laki semua, kekasih Tuhan. Dan mereka sudah kawin-mawin di sana sesama jenis. Nah, inilah dosa-dosa, sisa-sisa dosa dari Sodom dan Gomora. Biarlah hari ini kita bertobat. Janganlah kita tawar-menawar dengan Allah. Apa yang Allah sudah berikan, kita patut mengucap syukur, mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang Allah atur itu semua baik adanya bagi manusia dan sempurna adanya. Terima kasih, kekasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi cermin bagi kita, agar kita tetap mengucap syukur dalam segala hal dan tetap tinggal dalam kehendak Allah yang sempurna. Dan jangan sekali-kali kita tawar-menawar dengan Allah. Biarlah kita memiliki hati hamba, hati yang rendah hati di hadapan Allah, dan menerima pembentukan-pembentukan Allah dalam hidup kita. Karena apabila kita taat dan menurut kemauan Allah, maka kita merdeka dalam hidup ini. Kita menikmati dan kita pasti dituntun oleh roh Allah di dalam firman-Nya, dan kita menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Karena Allah yang kita sembah Allah yang baik, yang selalu mempunyai rancangan-rancangan yang baik, rencana-rencana yang baik dalam hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kasih Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali, kiranya berkat Tuhan di dalam firman-Nya menjadi bagian kita semua, menjadi bekal bagi kita dalam hidup ini sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita tetap tinggal dalam jalur Allah, kita tidak akan tawar-menawar dengan Allah atau bersungut-sungut, kekasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa. Firman-Mu datang pada hari ini.
mengingatkan kami agar kami biarlah menerima Engkau seutuhnya dengan hati yang lapang, hati yang penuh sukacita, hati yang tidak bersungut-sungut, hati yang menerima apa yang Kau lakukan Tuhan dalam kehendak kami, di dalam kehendak-Mu dan dalam hidup kami. Biarlah kami menerima kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terasanya sebagai manusia seperti tidak enak, tetapi bagi-Mu Tuhan itu untuk kebaikan manusia. Biarlah kami menyadari bahwa rancangan-Mu adalah rancangan sempurna dalam kehidupan kami yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu. Kami tidak mau tawar-menawar dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu di saat kami tawar-menawar maka kegagalan itu datang dalam hidup kami dan kami tidak menikmati setiap janji firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mau taat Tuhan, mau menerima semua kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami, agar kami menikmati Engkau Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini sampai pada hari Maranatha, pada hari Engkau datang kembali pada kali yang kedua, datang menjemput kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, hidup bersama-Mu di Yerusalem baru, dan kami bersukacita bersorak-sorai bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Israel. Engkau Allah kami oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa penuh kasih, Allah yang baik, yang selalu memberkati kami dengan rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.